Shalom jemaat UPM. Shalom. Lebih kencang lagi suaranya, shalom. Shalom. Saudara, kita semua percaya kalau Tuhan kita baik, amin. Amin. Kasihnya besar buat kita semua, amin. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Itu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan kita semua. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari saudara sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Yes, gak akan berhenti kami memuji namamu Tuhan. Gak akan berhenti kami meninggikan Engkau Tuhan. Mari katakan, ku naikkan syukurku. Kan syukurku. Ku naikkan syukurku. Sekali lagi kami naikkan syukur kami Tuhan. Syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini sekali lagi tak akan berhenti, akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini sekali lagi tak akan berhenti Tuhan. Memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Teriakan, teriakan yes. Haleluya. Saudara, kita semua percaya Dia Tuhan yang terbesar, amin. Amin. Dia Tuhan yang termulia, amin. Amin. Mari sama-sama kita katakan saudara. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan
Mari saudara dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari dan memuji. Ucapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan haleluya. Yes, Kau terbesar dan termulia Tuhan. Segenap hati kami memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Allah yang sungguh besar, Allah yang sungguh mulia, bahkan tentunya kami menyanyikan nama-Mu Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sekali lagi. Katakan Dia terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Allah yang besar. Allah yang begitu mulia di dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara-saudara, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk teman-teman semuanya. Senang sekali hari Minggu ini kita bisa berkumpul lagi bersama. Tadi aku juga boleh kenalan ya, boleh teman-teman baru. Ada Brandon, ada Manuel. Ada teman aku juga nih dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Andreas, kita satu semua. Welcome juga, senang banget kita bisa ibadah bareng-bareng di sini. Siang hari ini aku juga ingin menyapa, apakah ada teman-teman yang baru pertama kali hadir? Adakah teman-teman yang baru pertama kali hadir di 2PM? Gak usah malu-malu. Oke, semuanya jemaat Tuhan yang setia selalu datang untuk mencari Tuhan. Haleluya.
Nah, siang hari ini kita akan dilayani oleh seorang pastor yang begitu luar biasa. Seorang pastor lulusan dari Jerman, ini impor dari luar yang udah lama. Udah ketawa-tawa dia. Dia mengawali karirnya hanya dengan tim berisi 5 orang, bayangkan. Tapi dalam waktu singkat Tuhan berkati luar biasa, sekarang timnya udah berjumlah ratusan orang, begitu luar biasanya. Nah, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bahkan kalau aku pernah dikasih lihat jadwal Google kalendernya itu udah bukan berurut lagi, tapi udah numpuk. Jadi satu sesi dia harus dibelah 2 meetingnya. Tapi ada satu hal yang aku benar-benar salut. Dia jadi role model buat aku pribadi juga. Di tengah kesibukannya dia selalu mengutamakan dan terus melayani Tuhan. Mari kita berikan sambutan untuk Pastor Randy Junaidi. Thank you untuk pelayanannya hari ini. Kita yakin dan percaya firman Tuhan yang akan disampaikan pasti akan memberkati kita semua. Amin. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman semua bisa scan QRIS yang ada di bangku depan teman-teman sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih kalau siang hari ini kami boleh berada di sini. Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau berkati persembahan ini, Engkau pakai persembahan ini untuk memperluas pekerjaan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan memberi teman-teman semua. Nah, selagi teman-teman memberi, aku akan melanjutkan pengumuman lagi tentang KUL. Nah, di dalam 2PM ini kita ada beberapa KUL, ada juga KUL onsite, ada juga KUL offline, online dan offline maksudnya. Jadi teman-teman bisa langsung setelah ibadah ini bisa langsung kontak aku atau teman-teman Asher. Dengan senang hati nanti kita akan assign teman-teman sesuai dengan profil kehidupan teman-teman ya, biar sekali masuk KUL itu bisa langsung nyaman. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah sering nih, kenapa sih nih setiap kali hostnya selalu ajak KUL terus? Kenapa sih selalu ajak join KUL terus? Sedikit kesaksian, kalau aku pribadi nih, aku bisa berdiri ngomong di depan panggung seperti ini, di depan ngomong di depan banyak orang, itu semua karena dukungan dari teman-teman di KUL. Ada satu kalimat dari Korendi yang selalu aku ingat, dia ngomong gini, teman yang baik itu adalah teman yang bisa menerima kita apa adanya. Tetapi teman yang lebih baik lagi adalah teman-teman yang bisa mensupport kita, mendukung kita untuk mengembangkan potensi kita. Nah, aku puji syukur sekali aku bisa tertanam di 2PM ini. Makanya aku selalu encourage teman-teman, ayo join KUL kita. Karena di dalam KUL itu kita bisa dididik, kita bisa digembalakan. Kita punya teman-teman yang suportif. Ya coba lihat Andro ya. Ini bisa memimpin WL siang hari ini. Ini semua berkat karena teman-teman KUL-nya yang selalu percaya dan mensupport dia. Sekali lagi aku undang teman-teman, bagi yang mau join KUL silakan scan QR atau setelah ibadah bisa kontak aku pribadi. Mari siang hari ini aku undang teman-teman lagi untuk bangkit berdiri sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biar kita menyembah Tuhan lebih lagi. Teman-teman, aku mau bagiin firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kata begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Di sini tertulis bukan kita harus menyembah kalau Tuhan baik atau kalau kita lagi fine atau kita lagi diberkati. Tapi di sini tertulis kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya itu apa sih? Kebenarannya itu adalah kebenaran yang tertulis di dalam firman Tuhan tentang betapa begitu besarnya Tuhan, betapa begitu baiknya Tuhan, penuh dengan belas kasihan dan kasih
Walaupun mungkin yang kita rasakan dalam saat ini atau kita lihat di sekeliling kita, dunia begitu jahat, dunia begitu tidak adil ya. Tadi Ko Aksa sempat mention pas bersisit gitu. Banyak orang yang bilang Tuhan tuh nggak adil, Tuhan itu nggak fair. Tapi kalau kita lihat lagi ke dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang benar menelah firman Tuhan dengan benar itu pasti tahu Tuhan itu layak segala pujian penyembahan kita yang terdalam. Harusnya dengan setiap hembusan nafas kita itu kita memberi pujian dan penyembahan yang benar dan yang baik kepada Tuhan. Amin. Aku berdoa supaya ini bisa diterima, ini bisa menjadi rema dalam kehidupan teman-teman saudara, di dalam sesi penyembahan yang kita akan masuk lebih dalam lagi pada saat ini. Jadi pada saat kita nyanyi ini kita bukan cuman nyanyikan lirik di lagu atau apa, tapi kita nyanyi dari dalam lubuk hati kita karena memang kita tahu itulah kebenaran Tuhan. Itu kebenaran yang kita akan hidupi di dalam hidup kita. Amin. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you God. Thank you Lord. Thank you God. Oh, you're so good. You're so good. Makasih ya Papa. Oh, you came first God. Oh, you came first. Oh, you never change. Oh, you never change. Oh, you deserve the glory, God. 'Cause you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised.
dalam roh dan kebenaran. Oh, we worship you, Lord. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Kaulah segalanya, tiada yang lain Tuhan. There is no one like you. Oh, everything that we have, we give and praise and worship to the one and only God. Oh, kiararabayararase, sanakarabayararase, kararabe. Kiararabayararase, kararabayararase, sanakararaba. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, pujilah Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Kiararabayararase, sanakararaba. Oh, there's no one like you, God. Oh, no one beside you, Lord. Tiada yang lain seperti Kau. Terima kasih Tuhan. Oh, hanya Engkau yang layak menerima pujian penyembahan kami. Kiararabayararase, sanakararaba. Kiararabayararase, sakararabayar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 a. Sanakararabayarararase, sakararararara. Yes, Lord, it's all yours, God. You can have it all. You are Lord. You are worthy to be praised. Oh, we give you all. We give you all. Angkatlah tanganmu jemaat Tuhan. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Church, I just want to remind you that worship is a two-way experience. Pada saat kita menyembah, kita bukan hanya menyanyi untuk Tuhan, tapi we are here to sit and listen. Tuhan bisa berbicara kepada kita pada saat kita menyembah Dia. So we have to be comfortable in the silence. Pada saat kau lagi sendiri di kamar, atau bahkan di saat ini juga, you have to be comfortable in the silence, because that's where God is. Tuhan gak ada di dalam angin ribut, Tuhan gak ada di dalam kehebohan, tapi Tuhan ada di dalam momen-momen kecil seperti ini, dalam hembusan-hembusan angin yang sangat gentle. Di saat-saat seperti ini, kita bisa duduk diam, menyembah dengan apa yang kita ada dalam hati kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita tahu tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. And God can speak to you too. Jadi teman-teman, aku mau encourage terus, janganlah engkau berpikir bahwa worship itu harus dengan musik yang besar, dengan drum, dengan apa segala macam. Tapi di saat-saat hening seperti ini, that's where true worship is, because that's between you and God. Itu adalah momen between di antara pribadimu dan dengan pribadi Tuhan yang sangat intim, sangat personal. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah hal yang personal kepada Tuhan dari lubuk hati kita, karena itu bukan suruhan worship leader, itu bukan suruhan lagu, tapi that's between you and God. Jadi aku mau ajak semuanya, ayo
Yuk kita menyembah di dalam keheningan, dalam kesunyian, tanpa ajakan apapun. Say your prayers, Tuhan mendengarkan. Pujilah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Mintalah, maka engkau akan diberikan. This is the moment, church. This is the moment, this is the moment. Come on, church. Thank you, Jesus. It's so good. Everything that I have, I give it back to you. Terima kasih Tuhan. Oh, nothing can compare to your love. Oh, nothing else that I need. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu lebih dari hidup. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Oh, to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Oh, I live to worship. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Oh, to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Terima kasih. Oh,
menyembah Alfa dan Omega. Itu udah cukup Tuhan. Yang kasih kami pengertian bahwa gak ada satupun yang Kau gak tahu yang akan terjadi Bapa. Karena itu kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang tahu dari awal sampai akhir Tuhan. Karena itulah semua kekhawatiran kami lenyap, semua ketakutan kami lenyap. Karena apa yang ada terjadi Kau sudah tahu. That's why we can worship You with all I have. Karena itu kami bisa menyembah semuanya. Gak ada lagi penghalang di dalam diri kami. It's all about You Jesus. Kau Tuhan yang layak, Kau Tuhan yang luar biasa. You are the great God. Dan kami bersyukur kami menyembah Tuhan yang hidup di tempat ini. Dan kami bersyukur kami kenal Engkau Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kehidupan kami. Kami berterima kasih buat ini ya Tuhan. We thank You Jesus. Berikan kami hikmat hati yang siap menerima firman, yang siap menerima air yang baru, yang akan basahi kehidupan kami, yang akan basahi hati kami. Sehingga keluar, pergi dari sini kami menjadi lebih better, kami menjadi lebih baik. Berkati hamba-Mu, sembunyikan aku di salib-Mu, di balik salib-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu berani katakan yang sebenar-benarnya. Dan setiap yang di sini boleh mengerti dan juga boleh melakukan firman-Mu ya Bapa. We thank You Jesus. Kau baik Tuhan. We love You God. I love You Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, silakan duduk saudara. Shalom, selamat siang, apa kabar semuanya? Harapan saya semua sukacita dan punya damai sejahtera daripada Tuhan. I'm very happy to be here. Nah saudara, barusan kalau buat saya kita belajar sesuatu yang gak biasa. Barusan kita belajar tentang worship sebenarnya. Lewat tadi puji-pujian yang barusan kita nyanyikan, kita sebenarnya sedang belajar tentang worship. Kenapa? Karena lagu yang kita nyanyikan barusan, that's not an easy song. Gak ada sama sekali tentang kita, bener. Biasa kalau ada lagu-lagu yang kita nyanyikan, wah Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan berkati kita. Kita gampang untuk maksudnya tenggelam di dalam worship. Tapi lagu yang barusan semuanya is all about God, right? Kau Alfa dan Omega, we worship You. I live to worship You. Kita hari ini juga akan belajar tentang worship hari ini. Saya kasih judul hari ini, Place of Worship. Tempat kita worship. Ya. Nah, 3 minggu yang lalu saya ada ketemu kolega saya orang India dan kita ngobrol-ngobrol di Starbucks dan saya iseng aja, saya langsung tanya ke dia, lu tahu Kristen nggak? Ke orang India. Ya dia staff saya sih, jadi saya berani ya ngomong kayak gitu. Lu tahu Kristen nggak? Oh tahu, dia bilang, saya tahu Kristen. Yesus kan, Yesus. Sekarang di India semua lagi belajar tentang Yesus. Sekarang di India kekristenan juga udah jadi satu agama yang sebanding sama yang lainnya, dia bilang. Terus saya tanya dia, kamu belajar tentang Yesus gak? Oh iya, saya belajar tentang Yesus, saya worship Yesus sekarang. Jadi Yesus sekarang adalah dewa saya yang kelima katanya. Dan beneran saya bilang, hah kamu punya dewa yang kelima? Emang dewa yang lain apa? Oh nomor 1 pasti Ganesha, tahu Ganesha? Yang ada kayak kayak gajah gitu. Ya. Terus ada Shiva. Yang ketiga keempat saya udah gak tahu namanya apa. Pokoknya yang kelima Yesus. Dan saya tanya ke dia, gimana caranya sih kamu beribadah kalau kamu punya 5 Tuhan? Oh saya beribadah Senin sampai Jumat.
Dia bilang, Sabtu sama Minggu saya sama keluarga. Jadi dia beribadah 5 kali. Kita orang Kristen cuma 1 kali hari Minggu. Dia beribadah 5 kali. Hari Senin saya menyembah Shiva, hari Selasa saya menyembah Ganesha, hari Rabu saya menyembah ini, hari ini. Gimana cara nyembahnya? Di rumah saya ada 5 altar, ada 5 place of worship. Dia bilang gitu. Ada 5 place of worship, jadi saya datang, saya bawa permen. Hah? Saya bilang permen, iya. Kalau di India menyembah dewa itu bawa manisan gitu. Jadi saya bawa manisan, saya taruh ke altarnya, habis itu saya berdoa, habis itu ya saya minta sesuatu sama dia, habis itu selesai. Saya menjalankan hari-hari saya gitu. Besoknya juga dia pakai permen lagi atau manisan ya, kue-kue dia persembahkan lagi. Itu saya bilang, 1 minggu kalau tiap hari taruh kue-kue di situ siapa yang makan? Ya kita juga yang makan. Jadi dia cuma taruh 1 jam, habis itu dia dia makan lagi ya. Gara-gara saya ngobrol sama teman saya ini, saya jadi pikir, sayang Tuhannya salah, tapi rajinnya hebat. Harus bikin kue tiap hari buat mempersembahkan kue itu ke dewa-dewa. Saya langsung refleksi sama diri saya sendiri dan saya lihat, saya kayaknya beribadah datang ke gereja cuma 1 kali 1 minggu. Itu juga 1 kali sebulan paling jadi jemaat biasa, tapi sisanya saya melayani. Dan waktu saya melayani, saya gak benar-benar nikmatin momen worship untuk worship sama Tuhan. Ya, place of worship. Di mana tempat kita menyembah? Coba teman-teman pikir, di mana tempat kamu menyembah Tuhan? Apakah gereja cuma tempat menyembah Tuhan? Kebanyakan kita kadang-kadang ke gereja gak terlalu menyembah Tuhan juga. Kita datang ke gereja dengan berbagai macam motivasi, termasuk saya pribadi. Kadang-kadang kalau saya lagi ada maunya sama Tuhan, saya datang ke gereja karena saya perlu sesuatu sama Tuhan. Benar gak? Ya. Jadi pertanyaannya yang coba direnungi nih di awal, ditaruh di belakang kepala. Di mana tempat kita menyembah Tuhan? Where is the place of worship? Nah, kita gak bisa terlepas dari menyembah. Karena kita makhluk yang menyembah. We are created for worship. Kita diciptakan untuk menyembah. Merekalah bangsa yang kubentuk bagi diriku, kata Tuhan. Aku bentuk mereka buat aku, katanya. Jadi dari awal nature-nya Tuhan bentuk bukan buat dirimu sendiri. Dia bilang, aku bentuk manusia buat dia, buat aku, buat apanya? Agar dapat mewartakan pujian bagiku. Artinya aku membentuk manusia supaya mereka menyembah aku dan memuliakan aku, kata Tuhan. Makanya kita tahu, kalau kita gak kenal Yesus, kita pasti menyembah sesuatu yang lebih besar daripada kita sendiri. That's human. Nah, saudara pernah tahu kan ada yang menyembah matahari disembah, ya kan? Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah segala macam. Karena manusia diciptakan tahu diri sendiri itu lemah. Makanya ada yang menyembah uang karena dia tahu uang bisa bikin dia berdiri tegak. Karena nature kita adalah menyembah. We are human, punya nature atau diciptakan untuk yang namanya menyembah. Nah, penyembahan selalu ada yang disembah, ada yang menyembah, dan ada yang dibawa sebagai persembahan. That's the picture of worship. Selalu ada yang disembah, ada yang menyembah, dan ada yang dibawa untuk persembahan. 3 elemen itu nggak jadi yang namanya penyembahan. Semua tahu itu. Kalau ke Tepekong pasti bawa apa? Buah-buahan ya biasa. Buah-buahan. Kemana bawa apa? Yang teman saya si India bawa manis-manisan. Tapi kadang kita orang Kristen, kita suka, ya Tuhan terlalu baik. So I just come
to the church with empty hands. But that's not worship. Worship selalu ada sesuatu yang dibawa. Nah, kita akan lihat di Kejadian 22. Ini adalah pertama kali worship itu dimunculkan di Alkitab. Ya, mari kita baca sama-sama. Saya minta kita bacanya tuh benar-benar bayangkan kita ada di sana. We picture what happens di gunung itu, di cerita Abraham. Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Sampai sini sudah mengerti bahwa Abraham mengenal Tuhannya. Karena begitu Tuhan ngomong, dia bilang, yes God. Sigap, yes God. Ya, this is not a conversation antara penyembah dan disembah yang gak kenal satu sama lain. Mereka kenal satu sama lain. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Kalau saya baca sampai sini, saya bisa bilang, ih Tuhan jahat banget. Ditegesin lu kata yang tunggal itu udah tahu satu-satunya. Ditegesin, ambil tuh anak yang satu-satunya. Yang kamu kasihi loh Abraham, jangan yang gak dikasihi ya. Yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana. Waktu saya baca, wait a minute. Ini kalau hari ini hari Sabtu, saya pagi-pagi bangun semangat kali ya. Wah, mau ke mall, mau makan bakmi. Bangunnya semangat. Kok Abraham kayak begini ya, padahal disuruh mempersembahkan anaknya. Dia bilang, dia bangun pagi-pagi. Bukan siang-siang, artinya dia semangat bangun buat bunuh anaknya sendiri. Is he crazy? Aku bilang. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Dia udah siapin kayunya. Dia udah determine dalam hatinya, this worship gak boleh gagal. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku akan beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang is worship. Kata worship for the first time in the Bible, sembayang ini. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Jadi dia bilang, tunggu aja di sini kepada anak buahnya, saya pergi sama anak saya, nanti saya akan kembali lagi berdua. Sampai sini saya lihat ada 2 hal yang Abraham kasih ke Tuhan. Nomor 1, dia bilang dalam hati Abraham, gue akan pergi, tapi gue akan kembali sama Ishak. Ishak gak bakal mati. That's his personal faith. Tapi gue tetap akan pergi ke gunung itu. That's obedience. Sampai sini Abraham tuh mainin 2 hal yang keren banget di hadapan Tuhan, yaitu faith and obedience. Kalau sampai sini nih, kalau ada kalimat Tuhan tuh gimana, pasti dia udah, wah gila Abraham, keren banget. Dia bisa harmonize between faith and obedience. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini udah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Anak kecil udah tahu kalau mau worship harus ada korban. Persembahannya mana papa? That's the idea of worship. Ishak tahu harus ada yang dikorbankan. Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya lah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10.
Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu diambil pisau, bayangin dia udah begini untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini adalah gambaran yang terjadi saat worship pertama keluar di Alkitab. Gambarannya beda banget sama yang barusan kita lakukan di gereja, bener gak? Kita di gereja, WL mulai tepuk tangan, mari kita sembah Tuhan, haleluya. Terus kita berdiri, kita angkat tangan, kita nyanyi. Nyanyi kadang-kadang mata lihat kiri, lihat kanan, kadang-kadang lihat handphone. Betapa bedanya the picture of worship yang kita lakukan dengan di sini. Sampai sini nggak tersebut nyanyi-nyanyian, bener gak? Ada musik gak di sini? Nggak ada. Karena kalau worship sekedar nyanyi, pengamen juga bisa nyanyi lagu rohani. Saya nggak seminggu ini nggak sempet sih. Saya padahal tahu mau khotbah ini, saya sengaja malam kapan saya pengen ajak istri saya Mariska pergi makan nasi gila di Menteng. Biasa banyak pengamen rohani di situ. Dan saya pengen video sebenarnya. Aduh, cuman telat sih. Ya, maksudnya nggak sempet gitu. Nah, tapi kalau nyanyi, kalau angkat tangan, setiap orang juga bisa. Dan gak tentu semua itu yang namanya worship. Oh enggak, dia menyembah Tuhan kok, dia menyembah Tuhan kok. Lihat tuh nangis, linang air mata. Mikirin masalah juga bisa nangis. Tuhan, saya harus jomblo berapa lama lagi? Nangis. Tuhan, saya harus patah hati berapa lama lagi? Juga bisa nangis kalau angkat tangan. Pendeta bisa kirain, wah dia worshiper banget. Bener gak? But that's not worship. Ya, worship bukan cuma nyanyi-nyanyian, bukan cuma musik. Kata worship berasal dari satu kata bahasa Inggris, worship. Ya, kata pertama sembayang itu dia punya dua arti, satu worship, satu sakah. Ya. Ini tolong diganti yang di sini. Jadi ada worship dan ada sakah. Worship itu artinya apa? Artinya dalam seluruh aspek kehidupan kita merefleksikan atau memancarkan value-nya Tuhan terhadap orang lain. That's worship. Jadi kalau Tuhan adalah Tuhan yang murah hati, kalau kita punya relationship sama Tuhan, harusnya kita jadi pantulannya kemurahan hatinya Tuhan. Dan waktu orang-orang menikmati kemurahan hati kita, that's worship. Dan satu lagi kata bahasa Ibrani yang diambil yang asli itu adalah sakah. Sakah itu kalau disebutkan dulu waktu di zaman Israel, orang itu harus berlutut. Saya nggak contohin ya, tapi dia harus telungkup sampai badannya rata tanah. Artinya sakah itu dia bowing down, membungkuk ke tanah, merendahkan diri, menghormati yang kita sembah itu jauh lebih tinggi daripada kita. So worship is all about God. Jadi waktu kita keluar dari tempat ini, your worship begins. Gak cuma di tempat ini, karena di tempat ini semua baik. Bener gak? Karena di tempat ini semua orang-orangnya baik. Kita akan berlaku baik di sini. Kita akan senyum. Kita akan say shalom. Kita akan say, wah Tuhan berkati. I'm fine. How are you? Tapi begitu kita keluar dari tempat ini, actually that's worship. Mulai. Worship is 24/7. Ya, that's worship. Nah tadi saya bilang selalu ada 3 elemen gak boleh hilang. Ada yang disembah, ada yang menyembah, dan ada persembahannya. Tapi kalau cuman ngomong yang disembah dan yang menyembah, semua agama juga ada, bener gak? Tapi yang bedain worship yang diinginkan Tuhan adalah antara si penyembah dan yang menyembah, hubungannya gimana?
That's why saya tulis di sini. If you want to be a true worshiper, kamu harus ada hubungan yang khusus antara yang menyembah dan yang disembah. Ini yang menjadikan worship. Ini yang menjadikan sebuah penyembahan itu begitu menyentuh hati Tuhan dan diterima di hadapan Tuhan kalau ada hubungan antara yang menyembah dan yang disembah. Nah, kalau tadi kita lihat Abraham taat bukan main. Waktu saya baca, I think that's my favorite verse ya. Waktu Abraham mesti bunuh anaknya, saya bayangin anak saya Reina. Dia lagi main-main, saya ambil, saya taruh, saya ikat, dan saya mau bunuh. Saya bayangin aja cuman mampu sampai situ, tapi it's crazy ya. Buat teman-teman yang udah jadi orang tua pasti tahu, itu nggak mungkin, it's not possible. Bohong kalau misalkan saya bilang ada seorang bapak yang bisa sampai kayak gitu. Tapi kenyataannya Abraham bisa kayak gitu. Kenapa dia bisa taat sampai itu level super saya 5 sih kalau saya bilang. Kalau nggak salah terakhir super saya ada yang ultra insting ya, rambutnya putih. Baru tuh Dragon Ball. Ini ketaatan yang udah di luar, saya udah susah. Ininya kayak gimana gitu. Tapi taat itu adalah sebuah buah. Kita nggak bisa bilang orang kan, kamu taat dong sama Tuhan. Nggak bisa. Karena taat adalah akibat. Sebabnya kenapa? Karena dia sayang Tuhan. Kok dia bisa sayang Tuhan? Karena dia kenal Tuhan. Nggak kenal nggak sayang. Kalau kenal, sayang, cinta Tuhan, pasti taat sama dia. Kalau saya refleksikan diri saya sama ketaatan yang kini, wah saya bisa bilang sama Tuhan, I'm nothing man. Ya, tapi karena Abraham kenal Tuhannya, dia punya hubungan yang begitu spesial sama Tuhan sehingga firman Tuhan bilang bahwa Abraham is a friend of God. Abraham bisa ngobrol sama Tuhan layaknya teman, tapi di satu sisi Abraham juga tahu siapa Tuhannya, jadi dia bisa posisikan diri dia begitu hebat di hadapan Tuhan, sehingga waktu Tuhan minta sesuatu dari dia, Abraham bisa tahu, I'm not the friend, dia adalah master saya. Kalau dia adalah yang punya segala sesuatu dalam kehidupan saya bisa apa? Tapi bedanya Tuhan itu gak main ambil apa yang kita punya. Tuhan itu selalu tanya, saya mau hati kamu, saya mau fokus kamu, saya mau ini kamu. Tuhan selalu nanya sama kita, dan kita mau kasih apa enggak sama dia gitu. Jadi Abraham punya special relationship with God. Nah kalau kita mau jadi true worshiper, kita harus kejar hubungan sama Tuhan di atas segala sesuatu. Makanya kita di sini yang pelayanan, kita selalu dibilang bahwa, oh oke, kamu pelayanan tiap minggu, tapi setiap hari kamu harus baca firman. Setiap hari kamu harus baca firman, kamu harus kenal siapa Tuhanmu. Sehingga waktu kamu datang ke gereja ini, kamu melayani, saya gulung-gulung kabel. Saya enggak lagi begini, saya gulung-gulung kabel. Tapi karena saya punya hubungan yang spesial sama Tuhan, walaupun saya gulung-gulung kabel, that's worship. Relationship begitu penting di hadapan Tuhan. Kalau kita kenal siapa Tuhan, kita enggak akan sembarangan di hadapan dia, benar gak? Coba sekarang datang nih Pak Jokowi, semua berdiri, siap. Karena kita tahu siapa Jokowi itu, benar gak? So when we know God, harusnya di hadapan dia di dalam momen praise and worship, waktu firman Tuhan dibagikan, waktu saudara masuk ke dalam sini, di sini tempat Tuhan akan ada dengan segala kemuliaannya. Harusnya kita hormat, benar gak? That's the power of knowing God yang saya sendiri masih jauh, belum sempurna di tempat ini. Nah firman Tuhan berkata di Yohanes 4, kalian orang Samaria menyembah yang tidak kalian kenal, sedangkan kami orang Yahudi menyembah dia yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Ayat 23, ini yang tadi dibacain sama
Caca, worship leader kita. Tapi ini bahasa yang BMIK. Tetapi waktunya akan datang, malahan sudah datang, bahwa dengan kuasa Roh Allah, orang-orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar seperti yang diinginkan Bapa. Penyembah seperti apa yang diinginkan Bapa? Gampang banget tuh, udah jawabannya di situ langsung. Yaitu penyembah yang kenal sama Tuhan. Karena sangat mungkin kita menyembah sesuatu yang tidak kita kenal. So this is number one point yang I think we should take it seriously in our life. Karena kita sudah capek-capek datang ke sini jam 2 siang untuk gereja. Di dalam kita kehidupan, entah kita sesibuk apapun kerja, sesibuk apapun sama family, harus ada waktu di mana kita terus menerus bertumbuh mengenal Tuhan. Saya yang khotbah di sini, saya udah kenal Tuhan kah? Saya punya level pengenalan Tuhan, tapi saya harus tingkatin itu. And it's difficult. Saya harus kerja 8, 10, 12 jam satu hari. Sabtu Minggu, Sabtu saya harus siapin firman Tuhan karena setiap hari Minggu saya pasti ada pelayanan di mana. Dan waktu saya pelayanan saya nggak benar-benar knowing God, dan saya harus cari waktu-waktu kecil where I can really know God better and better. That's the challenge untuk zaman now. Kita harus ingat itu. Ya. Jadi yang pertama yang penting adalah hubungan kita ke Tuhan. Nah yang kedua, di dalam sebuah penyembahan harus ada persembahan. This is not talking about money. Tapi uang bisa jadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Janda yang punya 2 peser, kenapa dia bisa berkenan? Dia kasih semua. Karena pas lagi Tuhan terima 2 pesernya, dia lihat wholeness. All of it for me. You can take it all. Kata perempuan itu. Makanya tadi waktu worship saya tiba-tiba jantung saya berdetak waktu Clarissa atau Caca bilang, you can have it all. For me that's a weight, ada bobotnya waktu kita berani ngomong sama Tuhan, you can have it all. Dan waktu kita benar-benar bisa ngomong itu dari lubuk hati, that's worship. This is very deep. Ya, makanya yang kedua yang penting, apa persembahannya? Saya ajak kita semua berpikir, apa persembahannya buat Tuhan? Dia punya segalanya. Duit kita, dia yang ciptain, dia pemilik semuanya, tapi apa persembahannya buat Tuhan? Saya orang kerja, where is my place of worship? Di mana tempat aku menyembah dan memberi persembahan? Di mana? Buat aku jelas, nggak semuanya di gereja. Ya, apa persembahannya? Dan Tuhan yang menentukan apa persembahannya. Bukan kita yang menentukan apa persembahannya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita suka bilang, Tuhan saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ini. And then you give me something, I already worship you. Tapi kalau kita pikir-pikir, yang menyembah dan yang disembah, yang menyembah, yang disembahlah yang harus kasih tahu apa yang harus dipersembahkan. Nah apa yang harus dipersembahkan? Yesus atau Paulus dia summing dalam satu kalimat yang luar biasa sekali di Roma ayat 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan the whole tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. So worship is more than music, worship is more than nyanyi-nyanyian. Worship is all our life. All our life is worship. Our existence, our soul, pikiran, hati, perbuatan tangan, mata, apa yang kita dengar, mulut kita, kaki kita kemana. That's all the elements of worship. Makanya Tuhan bilang, kamu gak lagi kasih kambing domba, tapi kamu bawa seluruh tubuhmu seolah-olah kamu dibakar, tapi kamu gak dibakar. Tapi kamu adalah living sacrifice. Jadi saya mau beritahu bahwa hidupmu ada tujuannya. Hidup kita ada tujuannya.
mau saya pekerja IT, mau saya businessman, mau saya influencer, mau saya ini, saya itu, semua punya tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Jadi tubuh kita, seluruh kita ini, there is a purpose, adalah untuk kemuliaan dan menyenangkan Tuhan. Nah, ini laptop ya. Ini merek HP. Laptop ini punya fitur. Dia enteng, saya nggak pamer ya, tapi ini laptop kantor emang begini. Dia bisa dibeginiin. Dia bisa jadi tablet. Dia punya feature. Kalau laptop ini menguntungkan buat saya akan puji-puji siapa? Pembuatnya, bener gak? Hebat tuh si HP tuh. Gimana dia bisa kepikiran laptop bisa dipatah-patahin kayak gini tapi gak patah. Udah lu beli HP aja, jangan beli yang merek-mereknya, saya gak endorse ya. Tapi kalau ini berguna buat saya, yang dimuliakan, yang dipuji siapa? Yang bikin. Tapi kalau ini butut, udah deh lu jangan beli HP deh. Gue seumur hidup gak bakal beli HP lagi. Itu barang gak jelas apa. Mendingan Acer atau apa, Asus. Kalau dia gak jadi buah buat saya gak bisa nikmati buahnya, bakatnya dia, talentanya dia. Saya akan jelek-jelekin dia, bener. That's normal. Tapi itu juga menggambarkan worship. Di hidup kita punya talenta, kita punya bakat, kita punya kemampuan, kita punya waktu, kita punya pikiran, kita punya logik untuk berpikir, kita punya tenaga, kita punya power, kita punya otot. Semua adalah pemberian Tuhan. Kalau semua dipakai buat diri saya sendiri, laptop ini gak bisa dipakai buat diri saya sendiri. Tapi kalau kita pakai semua dan menguntungkan orang, siapa yang dipuji? Yang ciptain kita namanya Tuhan Yesus. That's the idea of worship. Saya boleh minta Andreas gak? Karena Evi udah, thank you udah lama mainin ini. Saya minta Andreas ya. Andreas ada? Nah. Tenang aja, gak usah gugup mas. Minta coba mainin dong apa aja. Any melody. Buat dia normal main begini, bener gak? Yang lebih susah lagi dong. Nada-nada miring kayak apa yang... Tuh. Wow, keren ya? Terus. Buat dia ini biasa. Karena dia ditaruh bakat sama Tuhan. Tapi kalau dia main cuman dengan ini, belum tentu worship. Tapi kalau dia main pakai ini, hati, that's worship. Ya. Nah, saya nggak bisa kayak dia. That's why worship is not just music. Saya nggak bisa kayak dia kayak begini, bisa pecah ini gedung, bisa roboh, mainnya nggak jelas semua. Nah, saya juga bersyukur Evi di tengah kesibukannya sebagai seorang ibu dan businesswoman, dia memilih untuk ada di sini dan bermain buat Tuhan. Sama kalau mainnya cuma tangan, that's not worship. Tapi kalau mainnya dari hati, Tuhan gak lihat skill, that's worship. Gak semua bisa kayak mereka main piano, main keyboard. Tapi kita semua punya yang namanya kemampuan dan talenta. Saudara,
Di mana place of worship saya? Multimedia boleh ke slide yang nomor 1. Yang pertama banget yang ada judul place of worship. Place of worship saya ini ada di background ini. Ada di laptop, ada di tempat kerja saya. That's my place of worship. Di mana saya selalu pakai talenta dan kemampuan saya untuk berguna buat orang-orang, berguna buat perusahaan dimanapun saya ditempatkan, project apa, that's my place of worship. Kita semua punya talenta di dalam. Talenta saya apa sih? Di dalam kantor, saya orang kantor ya. Saya nggak jago bisa programming, urusan product management jago, saya nggak jago. Talenta saya cuma satu. Kalau saya lihat sesuatu, saya bisa bayangin 5 tahun lagi ini jadi apa. I think I'm good at that. Ya, mungkin banyak yang lebih hebat dari saya. Tapi saya suka envision sesuatu jadi sesuatu yang lebih baik. Dan saya rajin mengeksekusi sesuatu itu supaya itu jadi barang. Saya suka ide saya jadiin jadi barang dan saya berani melakukan itu. Kalau saya pikir-pikir talenta saya cuma itu. Tapi waktu saya praktekkan itu di setiap project-project yang saya ambil di kantor, saya selalu pikirin ini bisa jadi apa buat kebaikan orang, ini bisa jadi apa buat perusahaan. Saya coba lakukan, saya berani, saya ambil resiko. Waktu saya lakukan itu, that's from God. Dan saya sedang menyembah Tuhan. Saya minta pemusik, yuk naik. I will close with this. Izinkan saya duduk ya. Bangku ini punya tujuan, bener gak? Sama kayak laptop tadi. Tujuannya dia apa? Buat dudukin. Kalau saya dudukin dia begini, bangku ini menjalankan tujuannya gak? Yes, dia menjalankan tujuannya bangku ini. Kalau bangku ini bisa ngomong, kira-kira dia teriak saya berat gak? Saya berat loh, 90-an kilo saya. Kalau dia bisa teriak, dia pasti, gila lu berat banget. Tapi saya menikmati buahnya gak? Saya bisa istirahat. Jadi bangku ini sedang menjalankan tujuannya diciptakan. Walaupun dia stres berat. Actually this is our life. Gak ada satu bidang pun di dalam kehidupan yang gak stres. Semua ada beban. Keluarga stres. Dalam pekerjaan stres. Disuruh-suruh sama bos. Pasti ada bebannya, ada rasa gak enak, sakitnya itu ada. Seperti bangku ini didudukin. Tapi walaupun kita sesetres itu, kalau kita tetap mau pakai kehidupan kita di segala bidang dan mau bikin buah supaya orang bisa menikmatinya saat diduduk, bisa istirahat. That's worship. Jadi jangan mengeluh teman-teman semua, aduh kerjaan gue cuman begini, aduh hidup gue cuman begini. Gue cuman orang kecil, gue susah, gue lagi gak dapat kerjaan, keluarga gue begini. No, everything bakal punya beban. Tapi selama kita punya beban, kalau kita bisa memberkati orang lain di situ, kita bisa kasih makna buat orang lain di situ, every area of our life menjadi pujian, penyembahan buat Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. To worship you I live. So let's worship God. Kita pakai hidup kita itu semua buat Tuhan. Kita nyanyiin sebentar lagu ini, habis itu kita akan tutup. Tapi benar-benar aku pengen dari dalam hati kamu, apa yang kamu punya, jangan malu sama kemampuan, jangan malu sama talentamu. Tapi bilang ke Tuhan, Tuhan pakai saya, I live to worship you. Worship you, I live to worship you, I live to worship you. Jangan pakai mulut tapi pakai hati.
To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Oh, I live to worship. I live to worship you. Yaradabashi. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Yaradabashi. Ini hidup kami Tuhan. We wanna worship you Lord. Yaradabashi. To worship you I live to worship you. Yaradabashi. Sekarang kami sadari Tuhan bahwa hidup kami diciptakan untuk kesenangan, your pleasure, untuk kemuliaan-Mu, and is enough. Hidup kami punya makna yang begitu mulia, yaitu untuk menjadi persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. We thank you for everything that we have right now in our life Tuhan. Dan kami pengen pakai kehidupan kami untuk jadi garam dan terang. Baik di pekerjaan, baik di keluarga, baik dimanapun kami diutus. Seberapa besar, seberapa kecil yang Kau percayakan kepada kami. Kami mau pakai itu Tuhan. Untuk menjadi garam terang, untuk berbuah banyak. Sehingga Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Biar jemaat-Mu di 2PM ini enggak jadi jemaat yang sembarangan. Tapi jadi jemaat yang benar-benar jadi true worshiper Tuhan. And bless us Lord. Supaya kami punya roh yang benar-benar true to you. Dan menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah belajar, kami mengerti. And we thank you for this wisdom oh Lord. In the name of Jesus Christ kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Silakan kembali duduk. Sebelum kita doa berkat, ada satu pengumuman. Please bawa teman-teman minggu depan datang. Kita akan kedatangan speaker yang buat saya dia memberkati. Dia YouTuber saudara. Boleh ditampilkan. Next week kita akan dilayani sama Yesua Abraham. Kalau saudara ada yang tahu Yesua Abraham, dia nyanyiin lagu-lagu rohani di YouTube dan sungguh luar biasa, beda sama yang lain karena kalau saya nontonin YouTube dia juga menyembah. Menyembahnya bener-bener saya pun langsung pengen ikut nyembah kalau lagi jaga anak juga nonton dia gitu. Ya, jadi bawa teman-teman dan datang lagi minggu depan ya, kita akan dilayani sama Yesua Abraham. Kita akan puji sembah Tuhan lagi minggu depan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita ini. Bapa berkati Tuhan kami semua, kami sudah mengerti firman-Mu. Kami bersyukur kami ada di tempat ini. Kami adalah orang-orang pilihan-Mu ya Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima sesuatu yang kekal berkat daripada Engkau. Ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang Kau tabur pada sore hari itu. Bapak, Engkau pimpin setiap anak-anaknya Tuhan, Kau pakai kehidupan mereka untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, di studi mereka, di kampus, di tempat pekerjaan mereka, di sekular mereka, Kau pakai mereka Tuhan, Kau bawa mereka terus naik dan tidak turun Tuhan, menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Kami akan melihat anak-anak ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, siapkan hatimu dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati
Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Happy semua. Sunday semua. God bless.